warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa semuanya. Senang sekali kembali kami hadir menyapa pemirsa semuanya bersama saya Dea Tasya. Dan saya Gita Indriani, tentunya dalam program kesayangan kita semua, yakni di Ngape, obrolan santai berbagi informasi, inspirasi dan solusi. Luar biasa tentunya. Betul, sudah dibuka dengan Kavino Asmali Brasi yang sangat mendayu-dayu untuk kita semua di pagi hari ini ya kita ya. Betul, terima kasih ya Kak Vino ya. Tapi nggak lengkap kalau nggak ada pantun deh. Dibantu cakepnya teman-teman. Jalan-jalan ke Kutai Lama. Cakep. Singgah sebentar di Samarinda. Cakep. Museum bukan sekedar cerita lama, tapi pusat budaya dan sejarah yang ada. Luar biasa. Iya, sesuai dengan tema kita hari ini ya kita ternyata sebenarnya museum ini merupakan pusat literasi budaya yang memang tersebar di seluruh Indonesia ya kita ya. Biasanya kan museum identik dengan benda-benda sejarah, tapi ternyata museum ini merupakan pusat literasi budaya yang semuanya ada di museum. Betul banget kita, dan tentunya nanti kita akan bercerita panjang nih tentang bagaimana museum ini menjadi pusat literasi budaya yang juga mengedukasi generasi muda ke depannya untuk mengenalkan budaya di semua tempat tentunya ya kita ya. Tapi sebelum itu kita akan ada satu buah berita pengantar untuk Anda berikut ini. Di tengah derasnya arus modernisasi, museum dan pusat literasi budaya hadir sebagai ruang penting untuk menjaga ingatan kolektif masyarakat. Tidak hanya menyimpan benda bersejarah, museum kini berkembang menjadi tempat belajar yang interaktif dan terbuka bagi semua kalangan. Melalui berbagai koleksi, arsip hingga pertunjukan budaya, generasi muda diajak mengenal akar tradisi sekaligus memahami perjalanan sejarah daerahnya. Pusat literasi budaya juga menjadi wadah untuk menumbuhkan kecintaan terhadap budaya lokal di tengah dominasi budaya digital. Beragam kegiatan seperti diskusi, kelas seni, pemutaran film dokumenter hingga workshop kerajinan tradisional menjadi cara baru memperkenalkan budaya secara lebih dekat dan juga relevan. Kehadiran ruang literasi ini diharapkan mampu membangun kesadaran masyarakat bahwa budaya bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan identitas yang perlu dijaga bersama. Di Kalimantan Timur, keberadaan museum dan pusat literasi budaya dapat menjadi jembatan antara tradisi dan perkembangan zaman. Dengan memanfaatkan teknologi dan pendekatan kreatif, ruang budaya dapat menarik minat generasi muda untuk lebih aktif mengenal sejarah, bahasa hingga kesenian daerah. Harapannya, museum tidak lagi dipandang sebagai tempat yang kaku dan membosankan, melainkan menjadi ruang hidup yang menghadirkan pengetahuan, inspirasi, dan kebanggaan terhadap budaya lokal. Iya, luar biasa. Ini tadi sudah ditampilkan juga berbagai visual museum yang sangat kreatif dan juga menarik terkait dengan budaya. Dan tentunya kita akan berbincang terkait dengan museum bersama dengan Ibu Ainun Jaria selaku pengelola Museum Kota Samarinda dan juga Bapak Michel Pinko selaku pengamat sejarah Universitas Mula Warman. Baik, mari Ibu dan Bapak silakan bergabung. Selamat pagi Ibu Ainun. Selamat pagi Pak Pinko. Selamat pagi Bapak. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Oke. Luar biasa. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Vinka gimana kabarnya nih Pak? Iya, baik. Baik juga. Oke. Luar biasa. Luar biasa ya kita berbicara terkait dengan museum, di mana museum ini merupakan yang kalau kita ada di pikiran kita tentang museum ini kuno, lama, terus sejarah banget. Ibu Ainun selaku pengelola Museum Kota Samarinda ini mendapati pikiran masyarakat yang seperti ini bagaimana Bu? Iya, terima kasih Mbak Dea. Alhamdulillah hari ini kita diundang dalam tema museum ya, dan hari ini juga ada Hari Museum Internasional ya. Mungkin harus diketahui oleh semua masyarakat terkait dengan museum yang dianggap kuno atau yang dianggap biasa-biasa saja. Memang harus kita ubah pola pikir masyarakat kita, termasuk di dalam sektor dalam keluarga juga. Kenapa? Karena kita kadang-kadang membangun mindset bahwa setiap melakukan edukasi wisata tuh bukan ke museum utamanya, tetapi biasanya orang ke tempat-tempat yang hiburan gitu, seperti mall dan lain sebagainya. Ini tantangan buat kita semua, bagaimana cara pandang kita membuka wawasan kepada masyarakat tentang
mengedukasi masyarakat untuk berwisata ke museum. Makanya sekarang museum-museum itu sudah banyak mengalami perubahan. Dan memang masyarakat sebaiknya juga ketika bermedia sosial itu menjadi salah satu follower dari tempat-tempat wisata gitu ya. Seperti museum itu sendiri, karena museum yang tampil itu yang memang menginginkan informasi tentang museum bisa melihat dari media sosial yang ada di museum, khususnya Museum Kota Samarinda. Nah, kita termasuk museum yang sangat aktif. Coba nanti dibuka, sangat aktif sekali Museum Kota Samarinda terhadap informasi baik kunjungan maupun wisata-wisata atau kegiatan yang ada di museum. Contohnya seperti hari kemarin Sabtu Minggu kita itu ada kegiatan syuting film yang pelatihan yang lulus casting itu untuk program dari pemerintah tentang pembuatan film yang ada di Samarinda nanti. Luar biasa. Jadi bukan cuma tempat untuk mengenal terkait dengan sejarah saja ya Bu Ainun ya. Iya, betul. Oke. Tapi edukasi juga ya Bu. Iya, edukasi. Jadi sebenarnya museum itu sudah membuat masyarakat datang itu nyaman. Kalau dulu kan kita datang ke museum itu membaca. Gitu-gitu aja kadang sekarang gitu, terutama untuk Gen Z, generasi akan datang ini yang sekarang ini sudah bisa melihat melalui barcode di HP. Kemudian ada kita punya touch screen untuk melihat informasi sejarah samanya melalui komputer yang live di situ. Sudah beradaptasi ya, Bu, ya. Sudah ada intranet gitu ya. Jadi sebenarnya sebaiknya kita juga harus mengajak anak-anak kita, orang tua kita atau rekan kita bahwa yang datang ke museum tidak hanya pelajar gitu ya, tetapi orang lokal maupun orang orang luar atau ekspatriat sudah sangat banyak berkunjung ke Museum Kota Samarinda, dan bisa dilihat dari follower yang ada di media Museum sosial Kota kita. Samarinda. Nah, itu memang tugas kita semua sebetulnya untuk mengajak keluarga kita, orang-orang terdekat kita, masyarakat kita untuk ketika melakukan suatu kunjungan ke suatu daerah atau melakukan liburan, kunjungilah yang pertama itu dalam museum anak-anaknya, karena museum sekarang udah cakep gitu ya, isinya, sejarahnya apik lah ditata. Bahkan sudah ada media digital juga di dalamnya ya Bu Ainun. Media digital. Jadi anak-anak yang malas membaca gitu kan, terkait dengan literasi, dia bisa menggunakan HP-nya untuk melihat hologram tentang sejarah yang ada dalam suatu benda koleksi atau membuka tentang hal apa saja melalui teknik digital tadi itu di komputer kami. Luar biasa. Iya. Untuk Pak Vinko nih sendiri Pak, Iya. melihat perkembangan yang ada dari museum kota khususnya nih Pak, sudah beradaptasi dengan perkembangan yang sekarang. Dari tahun ke tahun Pak, apakah ada perbedaan terkait museum ini sendiri untuk menjadi pusat literasi budaya seperti itu Pak? Dari sudut pandang Bapak seperti apa? Iya, Museum Kota Samarinda tadi ngomong dengan Bu Ainun ternyata baru juga 2020. ya. 2020 ya, artinya sebenarnya perjuangan yang perjuangan jangka waktu yang cukup pendek tapi dilakukan dengan begitu Pesat ya Pak? pesat gitu ya, untuk pesat. Sebenarnya tantangan museum itu di zaman sekarang itu persaingannya dengan ini ya, budaya pop ya. Budaya pop, budaya instan. K-pop, Iya. Iya. Anak-anak muda sekarang tertarik dengan Netflix atau dengan medsos dan segala macam. Oleh karena itu sebenarnya pertarungan museum itu pertarungan daya tarik sih gitu ya. Nah, Museum Kota Samarinda kalau dari segi daya tarik ya sudah melakukan berbagai inovasi ya, seperti tadi audiovisual dan segala dan lain-lain gitu ya. Pertanyaannya adalah PR klasik sih sebenarnya adalah setelah kita dari museum mau balik lagi enggak? Nah itu ya. Kadang-kadang itu kita setelah keluar museum Sudahlah gitu-gitu aja gitu Pak Vinko ya. selesai gitu ya. Nah, karena itu PR penasarannya itu yang harus dibuat tuh gitu ya. Kalau dari saya seperti itu. Oke, tapi Pak Vinko sendiri melihat seberapa besar sih pengaruh museum ini untuk memperkenalkan budaya, juga sejarah kepada generasi muda seterusnya, ini bagaimana Pak Vinko? Iya, museum ini kan yang paling dekat ya. Yang paling dekat selama masih ada pendidikan berarti museum masih diperlukan tuh, museum dan perpustakaan gitu ya. Karena itu biasanya museum perpustakaan itu berdekatan gitu ya, seperti itu. Tentu kalau karena ini hari ini temanya literasi budaya ya, tentu museum masih penting. Pertanyaannya adalah itu di tingkat literasi yang mana tuh gitu ya. Pada umumnya museum selama ini masih di tingkat untuk mengerti, belum untuk memahami gitu ya. Oleh karena itu mungkin kadang-kadang kita ke museum itu setelah datang habis itu suka
tapi setelah itu nggak mau balik lagi tuh. Karena gitu sudah ya. tahu gitu aja isinya, Iya, gitu, sudah Pak gitu Viko, ya. aja. Oleh karena itu perlu ada rasa penasaran. Menurut saya PR di kita di Kalimantan Timur adalah bagaimana museum itu menarik generasi muda untuk tahu identitasnya. Itu masih PR tuh gitu ya. Karena identitas adalah modal pembangunan ya. Ya, kita yang punya identitas pasti ingin maju lebih maju lagi. Gitu. Benar. Iya. Nah, berbicara tentang identitas nih, Bu Ainun nih sebagai pengelola museum, pasti akan ada kolaborasi ya Bu dengan sekolah Iya. ataupun anak-anak yang TK, SD dan lainnya. Itu apakah ada juga Bu untuk membentuk identitas anak-anak bisa mengenal budaya kita seperti itu? Menumbuhkan rasa cinta mereka ya. Betul, gitu. ada kunjungan juga kah seperti itu dari adik-adik seperti itu? Iya. Jadi Museum Kota Sama itu pada saat dibuka tahun 2020 kita memang mengundang anak-anak baik pelajar dari PAUD sampai ke mahasiswa gitu ya. Memperkenalkan dulu saja sebenarnya. Setelah memperkenalkan, kita meminta masukan-masukan kepada anak-anak yang kecil-kecil dan sampai yang dewasa itu. Ternyata memang mereka selama ini memang haus akan informasi tentang Kota Sama itu sendiri ya. Jadi akhirnya kita isilah museum itu dari dari sejarah lokalnya, budaya lokalnya, sampai tentang tentang keadaan sungai dan seterusnya. Dan kita memang sudah membuat ada surat edaran di awal-awal buka itu untuk meminta kepada sekolah-sekolah himbauan untuk setiap pekan atau setiap weekday itu melakukan kunjungan, minimal mereka mengenal dulu. Dan setelah mereka datang, baik PAUD sampai tingkat SMA maupun mahasiswa itu datang, akhirnya mereka kami dengan mereka itu membentuk satu komunitas. Jadi artinya tidak hanya datang, tapi silakan mereka memakai museum itu untuk kegiatan-kegiatan di komunitas mereka. Oke, jadi menjadi ruang juga museum ini Bu Ainun ya. Jadi yang tadinya datang cuma 10 orang karena penasaran masuk, jadi bertambah dan bertambah. Dan kita tidak hanya melalui kunjungan saja. Tetapi melalui misalnya ada kegiatan pawai budaya, kemudian ada bazar budaya. Contoh misalnya kita ada acara ulang tahun Samarinda. Nah, kita ada pekan makanan bahari. Nah, jadi kita undang UMKM, kita undang beberapa komunitas untuk meramaikan museum, dan itu tanpa diminta mereka akhirnya datang dengan sendiri ya Bu Ainun. gitu. Jadi kita lebih terbuka sekarang. Tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu kan museum itu kan Pak tidak boleh ada keramaian karena ada barang-barang yang Harus sangat dijaga. berharga. Nah, Iya. akhirnya saya katakan kalau begini orang akan segan ke museum karena datang, parkir, masuk, keluar. Nah, sekarang halaman museum, tempat kalau perlu ada semacam kayak hallnya museum, itu silakan digunakan oleh komunitas apapun. Nah, jadi mereka yang tadinya sekedar memakai tempat sekarang sudah masuk, bahkan banyak memberikan masukan kepada kita, dan anak-anak jadi senang, kalau datang ke museum tidak hanya datang langsung, tapi ketika mereka datang kita berikan semacam kayak lembar untuk diisi bagaimana pemetaan di museum ini. Mereka mengisi seperti kayak kuis gitu. Nah, akhirnya sekarang tanpa diminta banyak orang datang ke museum, bahkan kami saja kadang-kadang kewalahan menjadwalkan Siapa saja yang harus datang ya, yang Bu? bisa datang ke museum, karena satu minggu itu bisa 1.000. Masya Allah, luar biasa. Iya, 1.000 Pak. Satu minggu. Bayangkan kita dalam setahun tuh bisa terima sampai ditambah dengan event-event 45.000. Jadi sepertinya kalau orang museum sepi ya katanya. Ya karena mereka fokusnya nggak ke museum melihatnya. Kalau lewat kadang museum sudah di tengah kota ya Pak ya, Bu ya. Iya. Nah, kota, tapi orang kan lebih fokusnya ke mall gitu loh ya. Makanya saya bercita-cita nih Pak, sebagai kepada Pak Pemkos ini ya, bercita-cita di setiap ruang, baik seperti di bandara, di mall itu ada segmen tempat yang memang disiapkan untuk museum gitu loh. Jadi kalau ada bazar museum, atau di bandara ada sedikit galeri tentang museum yang ada di Samarinda. Ini, seperti itu. Jadi kalau seperti itu kan kita jadi ini baru sedikit nih museum dilihatkan. Yang besar di mana? Ada nih museum Kota Ada Samarinda. ketertarikan sendiri ya Bu seperti itu. Ainun. Oke. Ya. Luar biasa menarik sekali nih kita perbincangan kita terkait dengan museum ya kita. Bagaimana museum ini bukan hanya tempat untuk melihat bagaimana sejarah dan budaya, tapi juga dibentuk sebagai ruang masyarakat untuk bisa berekspresi kita ya. Benar, bahkan pengunjungnya sudah mencapai untuk Museum Kota sendiri udah 45.000 nih, luar biasa sekali. Ya, Baik. kita akan berbincang lagi dengan Bu Ainun dan juga Pak Vinko, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Ngape. Terima kasih
masih bersama Gita dan juga Dea tentunya di Ngape, obrolan santai, berbagi informasi, inspirasi dan solusi. Sama Dea pasti mau barengan terus. Betul, ya, Dea? karena semangat banget nih membahas terkait dengan museum dan juga sebagai tempat literasi budaya. Dan tentunya sebelum kita kembali berbincang lagi, kita akan ada satu buah suguhan dari Kak Vino. Ya, terima kasih banyak Kak Vino. Menambah semangat kita lagi untuk berbincang ya kita. Tapi kita say yes akan tetap membahas lanjutkan ya pembahasan kita ya. Sekali. Ini kita penasaran sebenarnya Pak Vinko, kan sebenarnya awal mula museum itu kenapa sih Pak? Karena kan kita nggak tahu nih kok bisa sih ada museum ya kita akhirnya menjadi tempat tumpukan barang-barang yang bersejarah, terus menjadi tempat koleksi yang bisa orang-orang mengenal. Apakah memang museum ini punya sejarah tertentu Pak Vinko? Iya, sekaligus hari ini Hari Museum Internasional ya, supaya kita tahu semua. Sih bagi hal yang menarik nih buat pemirsa dan kakak-kakak di sini gitu ya, bahwa sebenarnya museum itu kan baru-baru aja di zaman kolonial tuh gitu ya. Kenapa dia didirikan? Sebenarnya karena pada saat itu kerajaan-kerajaan di Eropa tuh saling bersaing antar kerajaan satu dengan yang lain, Belanda dengan Jerman, kemudian dengan Spanyol dan segala macam. Nah, untuk saling bersaingnya itu mereka memamerkan barang-barang yang mereka dapat dari koloni. Jadi sebenarnya masa lalu museum tuh cukup kelam sih ya. gitu ya. Dan bersamaan dengan museum sebenarnya juga sama sejarahnya kebun binatang. Kebun binatang juga awalnya adalah untuk para raja-raja Eropa itu untuk mengoleksi binatang-binatang yang nggak ada di Eropa. Memamerkan gitu ya. Dan bersamaan juga dengan sirkus. Nah, sirkus itu juga untuk memamerkan keunikan-keunikan manusia yang mungkin di kalangan Eropa itu kemudian dianggap aneh gitu ya. Mungkin ini jadi introspeksi kita di Hari Museum Internasional, bagaimana pengunjung museum nanti ketika masuk museum itu mentalnya nggak samalah dengan ratusan tahun yang penjajah gitu ya. Iya, ya, yang hanya untuk mengagumi budaya kemudian merasa tinggi dan yang lain gitu. Tapi justru sekarang museum menjadi pusat edukasi ya Pak Vinko? Oh iya, harusnya seperti itu. Apalagi museum pasca kemerdekaan memang tujuannya untuk membangun identitas generasi muda supaya nanti lebih kuat perjuangannya gitu. Seperti itu. Nah, Ibu sendiri melihat makna dari museum nih Bu. Karena tadi kan bekas dari penjajah yang untuk mengabadikan bahkan memamerkan hasil jajahannya ya Pak ya. Ibu sendiri memaknai museum apalagi sebagai pengelola Museum Kota Samarinda seperti apa Bu? Iya, jadi kan terkait dengan sejarah kelam berdirinya museum. Betul. Kita di negara Indonesia itu mengambil hal-hal yang memang isi yang dari museum memang tentang sejarah masa lalu dan masa sekarang gitu kan. Nah, tapi kita memberikan pengajaran kepada pengunjung bahwa yang kita koleksi sejarah masa lalu nih seperti ini. Jadi kita belajar tentang sejarah masa lalu untuk diperbaiki ke depannya menjadi lebih baik sebenarnya gitu kan. Nah, di dalam Museum Kota Samarinda kan sebenarnya juga kita menyimpan tidak hanya tentang sejarah lokal Samarinda, tetapi tentang sejarah dunia juga ada. Nah, dari situ kita kan mengajarkan kepada generasi kita kan bagaimana keadaan yang lalu yang tidak baik di zaman sekarang kita ubah jadi baik seperti itu. Kemudian yang dulu kondisi Samarinda biasa-biasa saja, sekarang sudah luar biasa perubahannya. Nah, ini akan dilihat oleh generasi dari generasi, termasuk dari kita juga yang datang ke museum. Oh, ternyata pada saat kita mengoleksi sejarah-sejarah lampau, seperti ini kondisi negara kita atau negara-negara luar yang disampaikan Pak Vinko tadi. Nah, itu membuat bangsa kita ingin berubah kan? Apakah ingin masih seperti dulu atau sekarang? Nah, makanya saya bilang tadi bahwa museum sekarang tidak hanya tempat untuk menyimpan benda-benda artefak atau benda-benda sejarah yang masa lalu, tetapi sekarang juga menjadi pusat edukasi sejarah, edukasi lokal, kemudian sebagai pusat interaktif bagi masyarakat maupun bagi ilmuwan yang ingin mengetahui keadaan penelitian di dulu dan sekarang seperti itu. Makanya museum kita ubah pola pikirnya dari sebelumnya kita buat biasa-biasa saja. Sekarang kita berharap museum itu lebih dinamis, inklusif dan lebih adaptif terhadap kepentingan anak-anak sekarang, terutama generasi muda. Karena orang kadang-kadang berkunjung ke museum itu kan hanya orang-orang yang memang tidak ada tujuan selain ke tempat lain. Iya, mungkin dianggap murah gitu ya ke museum. Makanya kalau saya selalu mengatakan bagaimana
mengemas museum itu menjadi lebih humanis, lebih populer, lebih modern, seperti museum-museum yang ada di luar negara kita. Nah, biasanya yang bisa mengadaptasi itu adalah museum-museum swasta. Dibandingkan Kan museum pemerintahan. pemerintah, ya mungkin karena pengetahuan dari pimpinan kita atau dari pengambil kebijakan, stakeholder terhadap museum itu sendiri. Saya selalu menekankan kepada teman-teman maupun para pejabat pada saat kami berkesempatan audiensi bahwa kami perlu membuat museum ini menjadi lebih modern. Dalam arti kata modern ini memang dipahami dan diinginkan kedatangannya oleh masyarakat. Jadi datang ke museum tidak hanya karena perintah dari sekolah, dari komunitas, tapi dengan sendirinya masyarakat tuh mau datang. Dan kadang-kadang orang Samarinda sendiri nggak pernah berkunjung gitu. Nah, yang berkunjung malah orang-orang dari luar. Makanya saya berharap mahasiswa-mahasiswa dari berbagai jurusan itu tidak hanya mahasiswa dari sejarah atau dosen sejarah, tapi dosen-dosen yang atau mahasiswa atau guru atau komunitas itu bisa datang berkunjung ke museum untuk mengetahui tentang sejarah lokal kita. Jangan sampai nanti ada pelajar atau mahasiswa ketika ikut lomba baik tingkat nasional maupun internasional, kan biasanya tuh tampil menari gitu ya. Kemudian ada cermat daerahnya atau diwawancari tentang Samarinda. Nah, dia harus paham. Nah, dapatnya di mana? Tentang itu semua di Museum Kota Samarinda. Oke, luar biasa. Ini Pak Vinko, ini kita juga melihat sebenarnya Museum Kota Samarinda sudah banyak sekali berbenah ya dari awal pendiriannya. Bahkan juga mereka menarik banyak, bukan hanya wisatawan tapi juga orang-orang lokal yang hadir untuk mengenal Kota Samarinda dengan cara yang epik. Ini Pak Vinko melihat museum kan sebenarnya tidak semuanya dikemas dengan modern. Banyak juga museum yang memang menyimpan sejarah, menyimpan banyak tempat-tempat yang memang disakralkan lah bisa dibilang seperti itu. Tidak boleh disentuh barang-barangnya. Ini Pak Vinko melihat apakah sebenarnya museum yang mengandung banyak nilai sejarah seperti ini juga harus dikemas layaknya Museum Kota Samarinda supaya banyak juga yang kenal terkait dengan budaya dan juga menjadi pusat literasi budaya yang sangat menyenangkan seperti itu Pak Vinko. Iya, itu tadi ya kalau dari sejarahnya memang tujuan museum itu untuk memamerkan. Ya, jadi makanya kenapa kita nggak bisa pegang-pegang itu karena seperti masuk ke ruang tamu itu kan kadang-kadang ada keluarga yang jangan pegang gitu ya, seperti itu ya. Nah, museum juga seperti itu tuh. Tapi permasalahannya adalah dengan museum yang gaya lama seperti itu ya. Tapi yang Samarinda kan sudah melakukan sentuhan-sentuhan ya, gitu, boleh disentuh, ada visualisasi dan segala macam. Nah, museum-museum lama permasalahannya nanti adalah pengunjung dengan museum jadi punya jarak seperti itu. Jadi pembelajarannya malah tidak maksimal ketika museum tidak dapat disentuh atau dipahami oleh pengunjungnya seperti itu. Nah, dan juga kan adalah yang kita harapkan adalah museum ini membuat rasa penasaran ya, membuat rasa penasaran generasi muda mencari sejarahnya. Memang sih kalau sebenarnya kalau dalam tingkat, karena tema hari ini literasi budaya, dalam tingkat literasi museum sebenarnya paling awal, langkah awal gitu, karena dari museum itulah memunculkan rasa penasaran yang lebih lanjut untuk mencari yang lebih lanjut ya, sejarah lebih lanjut gitu. Tentu saja tadi itu jangan sampai terjebak akhirnya yang di museum itu adalah sesuatu yang mau punah. Betul. Padahal kita sendiri adalah penyebab kepunahannya. Nah, itu maksudnya artinya PR ke generasi muda masih panjang lah seperti itu. Iya. Baik, nah Ibu Ainun sendiri nih Ibu, kita bahas terkait kepunahan nih seperti Bu Vinko bilang ya. Untuk menjaga identitas kita, budaya kita, khususnya sebagai museum ini kan menjadi sebagai pusat literasi budaya khususnya kita di Kalimantan Timur. Sekarang anak muda ini banyak sekali yang terpengaruh dengan budaya luar. Iya. Ibu sendiri melihat hal ini seperti apa Bu untuk mengurangi anak muda yang banyak terfokus kepada budaya luar seperti saat ini, jadi lebih fokus ke budaya lokal kita Dan bahkan tidak kenal ya dengan budaya kita sendiri. Ini bagaimana Bu Ainun? Memang tidak bisa kita pungkiri ya, arus informasi dan globalisasi ini untuk mengajarkan atau memahami minat mereka terhadap museum itu memang menjadi tantangan kita. Makanya saya sampaikan juga bahwa pertama harus dipaksa dulu ya untuk bisa datang. Nanti kalau sudah tahu, mereka pasti dengan sendirinya akan datang yang kedua kali. Memang sepanjang saya amati itu, yang datang itu tidak hanya sekali, memang ada sampai 2-3 kali. Yang tadinya datang ke museum itu dengan grup gitu, atau undangan, minggu berikutnya datang sendiri. Saya bilang,
Ngapain datang sendiri? Kemarin kalau kita rombongan kan Kurang menikmati ya Bu ya. nikmat gitu ya. Nah, makanya museum mulai berbenah dalam hal ini untuk meningkatkan kunjungan khususnya terhadap generasi muda. Nah, memang kita kan di dalam museum itu tidak hanya saya sebagai pengelola, tapi ada kurator. Nah, kurator ini bertugas untuk bagaimana caranya untuk menampilkan gaya pamer di ruang pamer museum itu menjadi lebih interaktif, lebih menarik dan lebih modern. Nah, itu tugas teman-teman kurator. Ada teman-teman konservator, ada teman-teman edukator. Makanya kalau di hotel kan ada namanya resepsionis. Nah, kami juga punya namanya edukator. Nah, makanya menampilkan edukator itu kami tidak lagi edukator yang STW setengah tua gitu. Kami menampilkan edukator yang muda-muda, yang seumuran dengan Gen Z gitu ya, yang milenial. Jadi nyambung itu Pak Pinko, nyambung mereka. Akhirnya ada interaktif. Jadi mereka didampingin gitu, didampingin dengan gaya edukator yang sama dengan anak Gen Z itu. Jadi menyampaikan informasi tentang isian dari museum itu lebih interaktif dan tidak kuno gitu. Nah, akhirnya mereka jadi datang penasaran. Bahkan mereka membuat mini vlog. Wah, Nah, jadi Untuk lebih mengenalkan lagi ya Bu jadi ya. di museum itu akhirnya dengan sendirinya pengunjung yang anak-anak Gen Z, bahkan yang seperti seumuran dengan saya itu membuat vlog sendiri Pak. Akhirnya sekarang di Museum Kota Sama itu banyak di media sosial. Jadi kalau mencari informasi museum mereka tinggal buka di YouTube, kemudian di TikTok, pokoknya media sosial lain. Jadi seperti itu. Jadi untuk tidak punah informasi-informasi itu kita juga menekankan dari sisi media sosial. Jadi setiap saat itu di media sosial museum itu selalu update. Harus memberikan berbagai informasi. Ya, jadi tidak let ya. post. Jadi akhirnya kita didukung oleh para influencer, pada konten kreator yang memang datang berkunjung dengan sendiri tanpa kami undang. Nah, akhirnya mereka tertarik dari isi konten-konten kita datang sendiri. Bahkan kemarin minggu lalu saya kedatangan tamu para komos ibu-ibu dari Jember itu menggunakan pakaian adat. Jadi kita juga menyiapkan pakaian adat Dayak, Kutai dan Banjar di Museum Kota Saman untuk dipamerkan dan juga dipakai. Oke. Jadi kemudian itu dia berpose dengan baju adat. Ya, di depan Museum Kota Samarinda. Oke, Itu ada luar kebanggaan. biasa ini ya kita ya. Jadi lihat museum itu bukan cuma untuk memamerkan barang saya, tapi mereka juga bisa mencoba pakaian artinya kan adat. gini, kita kan ada vitrin tuh ya, ada vitrin lemari, baju Dayak, baju Kutai, baju Banjar. Terus mereka kan kalau saya menggunakan kalau di museum-museum lain karena kami belum ada kayak media untuk foto dengan wajah dengan pakaian, akhirnya kami langsung memberikan kemasan pakaiannya langsung. Yang asli. Jadi Bu, ini baju pakaian mana ini Kutai? Ada nggak Bu kami mau pakai seperti? Oh ada, tinggal ke bawah mereka pakai. Jadi mereka bilang saya dari Jawa tapi pakai baju Kutai, ada kebanggaan. Ada kebanggaan tersendiri bagi yang datang ya kita ya. Jadi ini kalau ada tamu dari luar bisa langsung datang ke museum juga. Menerjemahkan dari Pak Pinko tadi bahwa pakaian tidak boleh disentuh. Nah, kita sudah berbenah. Yang tadinya cuma dipajang, dipamerkan, sekarang udah dipamerkan, mereka turun ke bawah, mereka bisa menggunakan. Luar biasa ini betul. Gitu nih ya. Kita akan berbincang lagi ya terkait dengan keunikan-keunikan dari museum, bagaimana museum ini dijadikan sebagai tempat untuk mengenalkan budaya kita lebih luas lagi ya kita ya. Benar sekali. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, Pak Birsa tetap bersama kami tentu saja di Ngape. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ngape. Obrolan santai berbagi informasi, Inspirasi dan solusi. Ya, kita Menarik masih akan nih ya. membahas terkait dengan museum, menarik sekali ya kita ya. Betul, tapi sebelum itu kita akan ada informasi terkait penayangan Piala Dunia yang mana TVRI sudah resmi menjadi broadcaster penayangan Piala Dunia. Berikut cuplikannya informasi untuk Anda.
Selanjutnya akan ada satu buah informasi yang beredar di masyarakat, sebuah disinformasi di mana penyediaan rumah subsidi untuk pegawai SPPG. Ini ada beritanya, kami hadirkan di layar kaca Anda, sebuah tangkapan layar di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah akan menyediakan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Skema yang ditawarkan sangat menggiurkan, yaitu uang muka hanya 1% atau sekitar 1,8 juta melalui fasilitas likuiditas pembiayaan rumah atau FLPP. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, Kepala BGN Badan Hindayana menegaskan belum ada rencana apapun soal penyediaan rumah subsidi khusus untuk pegawai SPPG. Sementara Komisioner BP Tapera selaku penyalur program khusus rumah subsidi juga memastikan tidak ada alokasi kuota FLPP khusus untuk karyawan SPPG. Program rumah subsidi FLPP memang ada, tapi diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara umum, bukan eksklusif untuk pegawai dapur makan bergizi gratis MBG. Karyawan SPPG tetap bisa mengajukan selama memenuhi syarat yang berlaku seperti warga lainnya. Iya, ini adalah disinformasi yang beredar di masyarakat, jadi jangan selalu merasa kita diistimewakan gitu ya. Karena memang semua ada jalurnya masing-masing dan memang disiapkan pemerintah bukan hanya untuk karyawan SPPG saja, tapi memang untuk harus mengikuti syarat ketentuannya ya. Betul sekali. Selanjutnya kita akan kembali berbincang bersama dengan Bu Ainun dan juga Pak Vinko nih. Tadi asik sekali sebenarnya perbincangannya nih Pak Ainun. Betul. Silakan kita. Semakin menarik. Semakin menarik, makin panas nih. Ya. Ini tadi ngomong-ngomong soal hoax juga ini Pak Vinko. Memang ini terkait dengan literasi budaya memang banyak sekali hoax yang beredar karena ketidaktahuan masyarakat terkait dengan budaya dan juga mungkin kebiasaan masyarakat, pakaian adat yang juga kemarin juga sempat terjadi menjadi kegaduhan akhirnya ini Pak Vinko. Ini Pak Vinko menanggapi ini seperti apa Pak Vinko? Iya, itulah pentingnya literasi budaya ya. Jadi bukan hanya membaca budaya tapi mengerti, memahami. Kalau dalam pendidikan tuh bahkan sampai mengevaluasi. Jadi kita harus bisa mengevaluasi, bisa mengkritik, kemudian bisa menciptakan sesuai kondisi zaman gitu. Nah, terkait literasi budaya itu artinya apa ya? Artinya memang tempat kita untuk belajar budaya itu lumayan terbatas ya. Dan yang saya bilang tadi sebenarnya museum itu hanya langkah awal untuk membuat manusia menjadi lebih penasaran tuh gitu. Banyak kesalahan-kesalahan budaya, tetapi terutama sebenarnya karena kita cukup membiarkan kesalahan budaya itu terjadi, karena juga memang fokus pemerintah nggak ke budaya sih kalau menurut saya nih gitu ya, nggak ke budaya karena fokus pemerintah itu pada umumnya ke politik dan kemenangan-kemenangan berikutnya gitu. Itu yang sangat disayangkan ya Pak Iya, sangat disayangkan. Yang kasus terakhir itu kan adalah topi yang dipakai oleh harusnya perempuan menjadi laki-laki gitu ya. Itu fatal tuh kesalahan yang seperti itu gitu. Hanya maksud saya ada yang kerasa tidak fatal tapi ternyata fatal juga berkaitan dengan hoax itu ya. Saya ingin bicara soal Mandau nih gitu ya. Mandau ketika saya di kelas atau mahasiswa ngerjain tugas, ternyata Mandau itu kadang-kadang fungsinya atau katanya untuk memotong kayu atau untuk menebas gitu. Padahal Mandau itu kan senjata perang ya, senjata perang gitu ya. Berbeda dengan apa sih sebutannya untuk motong parang ya, berbeda dengan parang yang di situ saja sudah miss tuh gitu ya. Karena mungkin nggak paham bentuknya, mungkin mirip gitu ya, seperti itu. Kemudian yang menarik adalah karena saya sebagai pengamat sejarah ya, sekaligus juga keturunan dari orang-orang yang ada jauh di pedalaman gitu ya. Sebenarnya Mandau itu kan nggak ditarik tuh. Mandau itu nggak boleh ditarik karena itu kalau menarik Mandau berarti kan itu kondisinya dalam situasi bahaya, situasi genting gitu. Tapi yang anehnya sekarang banyak orang justru memamerkan Mandau itu, budaya kekerasan itu gitu. Nah, masuk ke museum dan pendidikan sebenarnya, bukan hanya museum, karena museum dengan pendidikan itu terkait. Sebenarnya karena kita membiarkan beberapa kebudayaan itu menjadi lebih kerdil, lebih kecil, seperti kebudayaan Dayak, kebudayaan Kutai, Banjar hanya diartikan dalam hal pakaian, kemudian tarian,
rumah gitu ya. Padahal mentalitasnya kadang-kadang kita nggak pelajari. Nah, menurut saya menarik juga tuh kalau memang ke depan pendidikan dan museum dan pemerintah kalau memang berpihak pada kebudayaan mengejar mentalitas. Ya, Bagaimana artinya mereka mengartikan budaya itu sendiri mengartikan ya? budayanya, pikirannya seperti apa gitu ya. Pikiran orang Dayak ini seperti apa sih, Kutai seperti apa sih, Banjar seperti apa sih gitu ya. Kadang-kadang kalau kita nggak bangga dengan diri kita, itu kan mau maju sulit ya, gitu ya. Ya, seperti itu. Dan atau kadang-kadang kita kalau kita nggak paham budaya, kita kadang-kadang prasangka atau prejudice gitu ya. Saya kira perlu ditingkatkan deh literasi budaya ini, bukan ke artefak, ke benda, bukan ke aktivitas, tapi juga ke sisi mentalitas supaya nggak salah-salah Maknanya makai juga. Dayak tiba-tiba jadi Dayak tuh gitu ya. Oke. Seperti itu. Baik, Iya. menarik ya dia ya. Kita nggak terasa sudah Betul. berada di penghujung nih. Iya. Untuk Ibu Aidun sendiri nih, Iya. Bu, ada gak sih pesan terkait museum sebagai pusat literasi kepada pemirsa Closing KP statementnya khususnya? mungkin boleh juga mengajak seluruh masyarakat untuk kembali lagi mencintai museum sebagaimana mestinya nih Bu Aidun. Ya, kita berharap ya bahwa museum itu tidak hanya menjadi ikon aja atau etalase bagi suatu kota, karena kan biasanya setiap kota itu kan saling bersaing ya, memiliki museum atau memiliki hal-hal yang ikon gitu. Nah, tapi menjadikan museum itu juga sebagai satu sarana untuk media pembelajaran sejarah, budaya, dan meningkatkan generasi kita akan kepedulian. Karena pada saat kita berada dimanapun, termasuk ada di luar negara kita kan akan merasa bangga menjadi bangsa yang berbudaya dengan segala keunikan dan keragaman yang ada di negara kita dibandingkan negara-negara yang ada seperti itu. Dan saya berharap juga museum itu juga dipelajari kepada kaum-kaum yang ada yang ada di luar Samarinda. Jadi misalnya pendatang pun yang bermukim di Samarinda, jadilah orang Samarinda, jadilah orang Kalimantan gitu ya. Belajar tentang budaya Kalimantan, apalagi walaupun tidak bersuku Kalimantan tapi lahir dan besar maupun bersekolah di Kalimantan, belajarlah tentang Kalimantan itu sendiri gitu. Boleh membanggakan budaya aslinya, tapi kalau sudah menjadi bagian dari satu wilayah di tempat kita berada, kita harus juga bangga menjadi penduduknya begitu kan. Jadi jangan bersaing dengan penduduk lokalnya begitu. Jangan bersaing dengan penduduk lokalnya, nanti akan menjadi ada pergeseran, pergesekan. Nah, jadilah bagian dari budaya itu sendiri. Saya yakin yang ada di TPR ini atau di luar sana kan banyak yang memang menjadi tamu atau pendatang di Kota Samarinda atau di Kalimantan Timur. Nah, untuk itu membaurlah, menjadilah orang Kalimantan supaya kita sepenuhnya mencintai budaya dan tradisinya. Karena luar biasa kan, kita lahir bukan di kita bukan bersuku Kalimantan, tapi kita besar dan bersekolah atau lahir di Kalimantan. Kita memiliki dua budaya yang berbeda, tapi kita mencintai kedua-duanya sebagai identitas. Nah, kita berharap juga kepada masyarakat, kaum pelajar, kemudian pemerintah untuk bersama-sama meningkatkan kebudayaan yang ada di Kota Samarinda ini melalui melalui pemahaman tentang sejarah yang ada di museum, memberikan bantuan berupa dana, informasi, kemudian memberikan mendukung kegiatan-kegiatan ada di museum itu. Oke, terakhir ini Pak Mikhail Pinko selaku pengamat sejarah yang ada di Universitas Pulau Warman, bagaimana sih sebenarnya pesannya mungkin yang ingin disampaikan terkait dengan museum ini menjadi pusat literasi budaya dan juga mungkin pesannya kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur untuk mengenal budaya tidak hanya dari fisik luarnya saya, tapi bagaimana memaknai budaya itu sendiri. Silakan Pak Pinko. Iya. Jadi kebudayaan itu yang pertama soal museum ya, soal museum pada umumnya. Pengelola museum, akademisi, pendidik maupun pengunjung jangan sampai terjebak pada sejarah kolonial tuh, di mana museum hanya jadi ruang pamer atau untuk melihat eksotisme ya, tapi sebaiknya bisa naik tingkat ke pemikiran ataupun mentalitas. Kemudian setuju tadi soal kebudayaan yang disampaikan Ibu Ainun bahwa sebenarnya itu yang sangat penting tuh gitu ya. Kita bisa maju kalau kebudayaan kita kuat. Oleh karena itu dalam hal ini pengambil kebijakan maupun donatur maupun pihak swasta harusnya sudah mau melakukan investasi pada pengembangan kebudayaan supaya kita kebudayaan kita tidak kemana-mana gitu ya. Untuk generasi muda yang kuat adalah generasi muda yang akarnya mendalam ke tanah sehingga dia siap menjulang tinggi ke angkasa. Luar biasa sebuah kata-kata yang sangat menyentuh ya kita ya. Ya, terima kasih Bapak
Mikael Vinko selaku pengamat sejarah Universitas Mula Warman. Terima kasih juga Bu Ainun Jaria sudah berbagi cerita kepada kita semua, berbagi bagaimana keindahan museum ya Betul kita sekali, ya. tentunya museum menjadi pusat literasi budaya khususnya yang ada di Kalimantan Timur. Sekalipun bukan warga lokal ya Bu ya, di mana bumi dipijak di mana kaki dipijak di situ bumi dijunjung. Oke, itu tadi perbincangan kita. Akhirnya saya Natasha. Dan saya Gita Indriani mewakili seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.